Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Mas FM dimanapun berada dan juga saudara-saudaraku yang turut mendengarkan siaran pada siang ini, marilah kita awali perjumpaan ini dengan menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang sangat banyak, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, begitu pula nikmat sehat dan juga longgar. Bahwa termasuk yang penting dalam seorang muslim mengetahui, setelah mengetahui tentang besarnya dosa kesyirikan, maka hendaknya dia mengetahui dosa-dosa besar yang dimana dosa besar tersebut menjadi penghalang dirinya dari diampuninya dosa-dosa yang kecil. Oleh karena itu, pembahasan seperti ini bukanlah pembahasan yang sepele, karena para ulama membahasnya agar orang-orang mengetahui tentang dosa-dosa besar sehingga meninggalkan dosa-dosa besar tersebut. Hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila engkau menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami hapuskan kalian dosa-dosa kecil dan kami akan masukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Ini menunjukkan tentang bahwasanya dosa-dosa besar sebagaimana disebutkan oleh para ulama itu wajib untuk bertaubat darinya dan meninggalkannya. Demikian pula ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dosa besar ini akan diazab di dalam neraka apabila pelakunya mereka tidak bertaubat kepada Allah. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mengetahui perkara ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim agar dirinya menjauhi dosa besar tersebut. Kita memasuki dosa besar yang kedua dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, 76 dosa besar yang dianggap biasa, yang diambil dari Al-Kabair, kitab beliau, dosa-dosa besar. Dan kita menginjak pada dosa besar yang kedua. Dosa besar yang kedua yaitu membunuh. Syekh mengawali dengan firman Allah Ta'ala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha
barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa adda lahu adzaban 'azima, serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini dosa orang yang membunuh dengan sengaja, membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yang pertama, dia diancam dengan neraka jahanam. Kemudian dia ada siksa dengan waktu yang lama sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Dan juga Allah murka, Allah melaknat, dan juga diazab dengan azab yang besar. Di sini ada firman Allah Ta'ala yang menyebutkan khalidan fiha, dia kekal selamanya. Apakah pelaku pembunuhan ini kekal selamanya di dalam neraka? Maka kalau kita perhatikan tafsir Ibnu Katsir, di mana mereka para sahabat jumhur, mereka memandang bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam firman Allah, yaitu di dalam surat Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53, Qul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Bagaimana dengan firman Allah khalidan fiha? Maka disebutkan dalam tafsir, mereka disiksa dalam waktu yang lama. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila mereka menghalalkan pembunuhan tersebut, menjadikan kekal di dalam neraka, yang pada dasarnya setiap dosa besar ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadi kafir disebabkan apa yang dia katakan. Inilah penyebab dia masuk ke dalam neraka selamanya. Seperti seorang berjudi, Allah haramkan. Berzina, Allah haramkan. Minum khamar, Allah haramkan. Akan tetapi ketika ada orang yang mengatakan ini halal, ini tidak apa-apa, dia bisa keluar dari Islam, dan juga dia bisa menjadi seorang yang kafir. Oleh karena itu, khalidan fiha, kekal selamanya di sini, dia disiksa dalam waktu yang lama, atau dia menghalalkan pembunuhan itu sehingga menjadikan dirinya kafir, atau dia sama sekali tidak memiliki amal saleh yang bisa menyelamatkan dari neraka, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar," dan orang-orang yang menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, "wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq," dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haknya. Haknya itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, la yakhillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. At-thayyibuz zani, apabila seseorang telah menikah kemudian dia melakukan zina. An-nafsu bin nafsi,
seseorang membunuh jiwa, jiwa dibalas dengan jiwa. At-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Seseorang yang keluar murtad dari agamanya dan memecah belah jamaah. Ini yang dihalalkan dengan hak. Apabila dibunuh dengan tanpa haknya, ya, maka ini termasuk dosa besar. Oleh karena itu Allah menyebutkan wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq. Dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Wala yaznun, dan juga mereka tidak melakukan zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athaman. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhanan. Azab untuknya akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ini sebagai penjelas ayat di atas juga. Ya, dalam surat An-Nisa surah yang keempat ayat 93 tadi, di sana juga disebutkan mukhalidan atau khalidan, maka illa man taba, kecuali bila dia bertaubat. Ini disebutkan dalam surat Al-Furqan 25 ayat 68 sampai 70. Jadi orang-orang yang mereka tidak menyembah Allah bersama sesembahan yang lain, nah ini yang kita saksikan kaum muslimin sampai saat ini, mereka masih banyak sekali di sisi menyembah Allah juga menyembah kepada sesembahan yang lain, baik itu berupa batu, kayu, jimat, ya, punden, dan lain sebagainya. Maka hendaknya dia memurnikan ketaatan ini kepada Allah. Hendaknya dia hanya menyembah kepada Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa. Ini membunuh jiwa, suatu perkara yang besar. Suatu perkara yang sangat besar, sehingga dilarang keras di dalam agama ini, dan juga tidak berzina. Ini. Kemudian firman Allah Ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa membunuh jiwa bighairi nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain, aw fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di bumi, faka'annama qatalan nas jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 32. Kenapa demikian? Karena setiap jiwa ini umumnya dia akan menelurkan atau memberikan keturunan dan beranak pinak menjadi banyak. Ketika seseorang itu terbunuh, maka pupuslah, habislah keturunan dia. Putuslah kelanjutan kehidupannya. Ya, bisa jadi sebagaimana kita saksikan, orang-orang mereka membunuh orang lain seakan-akan hal itu ringan, mudah. Padahal ini adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Sebagaimana kita saksikan dahulu buruknya masa jahiliyah, di mana mereka menganggap ketika lahir seorang anak, maka diperhatikan anak ini. Apabila
jenis kelaminnya seorang wanita, ini seakan-akan aib bagi keluarga tersebut. Yang pertama, anak itu langsung dikubur hidup-hidup. Ya. Yang kedua, anak ini dibiarkan agak sedikit besar, kemudian diajak ke padang pasir, kemudian dikubur hidup-hidup. Ini masa jahiliyah dahulu. Makanya Allah menanyakan, mengingkari mereka atas dosa apa dia dibunuh. Apa salah mereka? Ini. Dan ternyata masih banyak sekali orang-orang yang melakukan seperti ini. Bahkan mereka setelah mengetahui kelahiran yang tanpa direncanakan, tak segan-segan mereka membunuh anak-anak yang mereka lahirkan itu. Terutama disebabkan oleh hubungan-hubungan yang tidak sah. Ini adalah dosa besar. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara minna qatlun nafsi allati haramallah. Kemudian menyebutkan di antaranya adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Ini dosa besar. Demikian pula Nabi SAW bersabda, Ayyu dzanbi a'dzamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Ya, ketika beliau ditanya, maka beliau menjawab, qal anta ja'alallahu niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah tandingan padahal Allah yang telah menciptakanmu. Qal summa ayyu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata ayyut'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu, khawatir makan bersama dirimu. Qala summa ayyu? Qal an tuzaniya halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini adalah dosa-dosa besar. Diawali yang paling besar yaitu kesyirikan, kemudian setelahnya. Termasuk diantaranya adalah membunuh jiwa. Demikian pula banyak sekali praktek-praktek di mana yang tidak kalah sadis. Mereka mengetahui ketika di dalam perutnya ada kehamilan, mereka menggugurkan dengan berbagai macam cara untuk menghilangkan jejak dan sebagainya. Ini merupakan dosa besar, membunuh, yang ketika pada zaman dahulu ini diperhitungkan dalam Islam. Membunuh janin dalam perut. Ini bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana di dalamnya juga terdapat diat yang harus dibayar. Kemudian hadis ini hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, "Idzal talqal muslimani bisayfihima." Idzal talqal muslimani bisayfihima, apabila dua orang muslim berhadapan-hadapan dengan kedua pedang mereka, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Kemudian para sahabat heran, qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, pantaslah kalau orang yang membunuh itu dia masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan orang yang terbunuh? Kenapa dia bisa juga masuk ke dalam neraka? Bukankah dia yang dibunuh? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, qal
li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia juga ingin membunuh sahabatnya. Hanya saja kedahuluan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari sini perlu kita ketahui, seorang muslim mengacungkan senjata kepada yang lain ini termasuk laknat Allah. Dilaknat oleh Allah. Sehingga nanti ada pembahasan di belakang. Maka membunuh ini sangat besar dosanya. Demikian pula kalau kita saksikan pembunuhan itu bukan karena kejahilan terhadap agama, akan tetapi ada juga orang-orang yang mereka membunuh dengan mengatasnamakan agama. Ini yang paling berbahaya. Di antaranya pemikiran-pemikiran Khawarij, di mana mereka membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin dengan atas nama jihad. Padahal ini bukanlah jihad. Kita saksikan bagaimana mereka masuk ke dalam barisan kaum muslimin, sebagaimana kita saksikan di Cirebon dahulu, di kompleks kepolisian. Di situ terjadi bom di masjid ketika sholat Jumat. Maka mereka telah membunuh orang-orang Islam. Demikian pula kita saksikan bukan hanya di negeri kita, di Afghanistan. Demikian pula di Pakistan. Mereka membunuh dengan atas nama jihad. Yang mereka bunuh adalah orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa yang sangat besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin. Seorang mukmin senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir, sehingga kalian membunuh sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang kekafiran. Ini ada dua. Al-kufru yanqilu 'anil millah. Kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam atau dari agama ini. Yang kedua, al-kufru duna kufrin, yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan setiap dosa besar selain syirik ini adalah tahta masyiatillah, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Abdul Karim Al-Akal dalam Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah secara global. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi masih mengampuni dosa selain syirik. Dan syirik adalah dosa besar. Maka selain syirik, seperti membunuh, ataupun bunuh diri, ataupun berzina, ataupun yang lainnya, maka ini dosa besar, masuk ke dalam tahta masyiatillah. Insya'a adzaba wa insya'a ghufira lahu. Jika Allah kehendaki, dia akan diazabnya. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuninya. Kembali kepada kaum muslimin yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin yang lainnya, maka perlu diketahui Islam adalah agama yang indah. Islam agama yang damai. Islam agama
yang bisa memahami toleransi selagi masih dalam koridor Islam, tidak sampai menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Bagaimana kaum muslimin ketika di waktu itu mereka masih bermuamalah dengan orang-orang ahlul kitab? Maka kaum muslimin mereka membawa tombak-tombak mereka dengan ujung-ujung yang dipegang. Anak-anak panah mereka, ujung-ujung mereka dipegang. Agar hal ini tidak mengenai kaum muslimin yang lain. Demikian pula Islam ini keimanannya memiliki 70 sekian cabang. Wa adnaha imatatul ada 'anit tariqi, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berbagai macam bentuk gangguan itu disingkirkan. Bagaimana mungkin orang Islam justru membuat gangguan? Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki pemikiran bahwasanya orang-orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka pukul rata, sehingga mereka menganggap siapapun yang tidak memiliki pemahaman dengan mereka adalah musuh mereka, termasuk siapapun yang mereka loyal kepada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah menurut anggapan mereka. Maka orang-orang seperti ini telah ada pendahulu-pendahulu mereka, yaitu Abdullah bin Sabah, tokoh-tokoh Waris. Mereka telah menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Islam bari'um min hadza. Sungguhnya Islam telah berlepas diri dari ini. Islam tidak membenarkan tindakan-tindakan seperti ini. Islam dinul amni. Islam adalah agama yang aman. Islam agama yang indah. Islam agama yang damai. Tidak demikian itu. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qatlu mu'minin a'dhamu indallahi min zawali dunya. Sungguh terbunuhnya seorang mukmin adalah lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Disebutkan oleh An-Nasa'i dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya orang beriman. Bagaimana mereka sangat ringan sekali mengobarkan fitnah, kemudian mengorbankan kaum muslimin. Mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka kobarkan itu bisa menjadi korban kaum muslimin dengan berbagai cara, baik itu dengan menampakkan berbagai macam aib-aib penguasa dan juga menjadikan mereka memberontak. Ini berbahaya. Akan lari kepada pemberontakan dan berakhir dengan korban yang berjatuhan dari kaum muslimin. Hendaknya mereka mengetahui bahwasanya api yang mereka sulutkan ini bisa membakar dan mereka bisa menjadikan pembunuh-pembunuh yang sadis sehingga mengorbankan banyak kaum muslimin. Hanya saja kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nabi SAW juga bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi fi dima, yang paling pertama diputuskan dalam pengadilan Allah nanti pada perkara antara manusia adalah masalah darah. Darah yang ditumpahkan. Ini disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram.
Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Akbarul kabair al-isyraku billah." Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi, kemudian membunuh jiwa. Wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan juga yang lainnya. Kemudian dari Humaid bin Hilal, dia berkata, kami diberitakan oleh Bishr bin Asib, dia berkata, kami diberitakan oleh Uqbah bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha aba ala man qatala mu'minan." Sesungguhnya Allah enggan atas orang yang membunuh seorang mukmin. Bersabda demikian 3 kali. Dan ini adalah sahih berdasarkan syarat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu dzulman illa kana 'ala ibni Adam awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla." Tidaklah seorang dibunuh secara zalim melainkan putra Nabi Adam yang pertama yang membunuh ikut menanggung darahnya, maksudnya dosanya. Karena adalah orang yang paling pertama memberikan teladan membunuh atau membuat sunnah pembunuhan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Oleh karena itu, barang siapa mereka melakukan pembunuhan di mana dalam keadaan tenang, kemudian diikuti orang-orang berikutnya, maka dia telah membuat perkara yang nantinya akan membuahkan dosa yang mengalir. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu bin masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal sesungguhnya wanginya surga dapat tercium dalam jarak 40 tahun perjalanan. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Nasai. Ini menunjukkan tentang siapapun orang kafir, meskipun dia kafir, akan tetapi memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, mu'ahad, maka dia tidak boleh dibunuh. Seseorang tidak boleh memiliki prinsip yang keliru, meskipun mungkin saudara kita yang di sana itu dibunuh oleh orang kafir. Dia tidak boleh memiliki pandangan di sana saudara kita dibunuh, ya, darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Maka tidak boleh dengan memiliki pandangan seperti itu. Apakah kehormatan akan dibalas dengan kehormatan? Ketika saudara kita yang di sana mereka dizinai, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Tentu ini tidak benar. Ini tidak benar. Jauh dari agama ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man qatala nafsan mu'ahidan lahu dimmatullahi wa dimmatu rasulih. Faqad ahfara bi dimmatillahi wa la yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifan." Ketahuilah, barang siapa yang membunuh seseorang yang mendapatkan jaminan perlindungan atau syurga, yaitu yang mendapatkan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya, maka sungguh orang tersebut telah mengkhianati perlindungan Allah dan tidak akan mencium wangi surga. Padahal sesungguhnya wangi surga itu dapat tercium dalam perjalanan 40 tahun, disahihkan oleh Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa orang kafir itu mereka tidak boleh dipukul rata. Ada kafir musta'man yang ditanggung keamanannya oleh
pemerintah, muahad, mereka yang memiliki perjanjian. Adapun kafir harbi, inilah yang boleh diperangi, dan itu ada masanya tersendiri. Tidak boleh seseorang memerangi apa yang tidak pada waktunya, bukan pada saatnya. Maka yang akan tercoreng adalah kaum muslimin. Betapa sulitnya apa yang dilakukan orang-orang tersebut yang berakibat fatal kepada saudara-saudara mereka yang lain. Sehingga ketika saudara-saudaranya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka dicap dengan label-label yang tidak baik. Disebabkan dari langkah-langkah sebagian kaum muslimin yang mereka keliru di dalam memahami agama ini. Mereka mengamalkan sunnah berjanggut. Mereka mengamalkan sunnah memakai kain di atas mata kaki. Mereka dituduh ini dan itu, disebabkan oleh beberapa gelintir kaum muslimin yang mereka merusak citra Islam dari dalam. Oleh karena hendaknya mereka bertobat kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima tobat setiap hamba-hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin laqiyallahu maktubun baina 'ainaihi aisun min rahmatillah." Barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin sekalipun dengan sepotong kaca atau sepotong kata, niscaya dia akan bertemu kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya, fulan pembunuh, terputus dari rahmat Allah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, ya, meskipun sanad ini dipermasalahkan. Dari Muawiyah, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu dhanbin asallahu ayyaghfirah. Setiap dosa, semoga Allah mengampuni setiap dosa. Illa rajulu yamutu kafiran, kecuali seorang yang mati dalam keadaan kafir. Awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis dari Muawiyah ini, ya, tidak ditafsirkan begitu saja oleh para ulama, akan tetapi yang dimaksudkan adalah kafir yang mereka itu betul-betul keluar dari Islam. Adapun orang yang membunuh, maka seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa jumhur para sahabat mereka juga tidak mengkafirkan orang-orang yang membunuh, ya, kecuali dosa kesyirikan, kecuali dosa kenifakan, kemusyrikan, maka mereka kekal di dalam neraka. Di antara yang dibawakan dalil para ulama dalam menjelaskan perkara ini, yaitu dahulu dari kalangan Bani Israel, hadis ini riwayatkan Bukhari dan juga yang lainnya, ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya-tanya. Kita bawakan secara makna. Siapakah orang alim yang berada di muka bumi ini? Maka ditunjukkanlah seorang ahli ibadah. Kemudian dia datangi. Kemudian dia tanya, sesungguhnya aku telah membunuh 99 orang, apakah ada taubat bagiku? Maka ahli ibadah ini memandang besar permasalahan dosa tersebut, sehingga mengatakan tidak ada taubat bagi orang yang telah membunuh 99 orang. Maka seketika itu ahli ibadah itu pun dibunuh. Jadi genaplah menjadi 100 orang. Kemudian dia bertanya-tanya kepada orang, siapakah orang alim yang berada di permukaan bumi ini? Maka ditunjukkanlah orang yang berilmu. Maka dia bertanya, apakah ada ampunan bagi orang yang telah membunuh 100 orang? Maka orang alim ini berkata,
Apa yang menghalangimu untuk bertobat? Tinggalkanlah daerahmu, tujulah satu daerah di sana. Karena daerahmu adalah negeri yang buruk. Maka orang ini menuju perjalanannya ke tempat yang diarahkan, sehingga di tengah jalan dia mati. Sehingga malaikat rahmat dan juga malaikat azab ini bertengkar. Malaikat azab berkata, dia sama sekali belum melakukan kebaikan. Malaikat rahmat mengatakan, akan tetapi dia menuju ke tempat yang mulia atau menuju pada taubatnya. Sehingga Allah utus seorang malaikat yang menyerupai seorang, kemudian memutuskan di antara mereka, ukurlah jauh mana antara yang ditinggalkan dan yang dituju. Maka Allah lipatkan bumi dengan sejengkal sehingga lebih dekat kepada yang dituju, atau dia termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan, kalau pada Bani Israel mereka orang yang membunuh itu mendapatkan ampunan, maka umat ini lebih mendapatkan ampunan. Sehingga apa? Dosa membunuh adalah dosa besar, tetapi bukan menjadikan kekal pelakunya di dalam neraka, kecuali apabila orang yang membunuh tersebut, orang yang menghalalkan, membolehkan pembunuhan tersebut, atau orang tersebut memang dia akan diazab dengan waktu yang sangat lama. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan siang ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri, selebihnya pada pendengar Radio Mas FM, dan juga saudara-saudara kita yang lain dimanapun berada. Sebelum kita tutup, maka waktu kita kembalikan kepada operator. Iya. Nah, ini perlu kita garis bawahi adalah termasuk dosa besar, yaitu membunuh. Baik itu membunuh orang beriman ataupun orang kafir, di mana mereka memiliki perjanjian keamanan. Demikian pula membunuh orang dewasa, anak-anak ataupun janin di dalam perut. Semuanya ini dihitung bagian daripada dosa besar. Demikian pula tidak boleh seseorang itu membunuh saudaranya yang lain dengan mengatasnamakan Islam, dengan mengatasnamakan jihad. Karena ini bukan bagian jihad, dan jihad ini ada syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Mungkin ini yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.